Kali ini kita akan membahas beberapa soal dari soal seleksi masuk Universitas Indonesia atau SIMA UI tahun 2019, soal matematika dasar. Di sini kode soalnya adalah 525. Kita mulai dengan soal yang pertama. Jika 2 dikali 5 pangkat 1 dikurang 2x ditambah 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat negatif x sama dikurang 2 sama dengan 0, hasil penjumlahan dari semua nilai x yang memenuhi persamaan tersebut adalah. Pertama yang perlu diingat bahwa jika kita punya a pangkat b dikurang c, maka ini akan sama dengan a pangkat b per a pangkat c. Kemudian kalau kita punya a pangkat negatif n, ini tak lain sama dengan 1 per a pangkat n. Dengan demikian, kita punya dari soal 2 dikali 5 pangkat 1 dikurang 2x. Jadi 5 pangkat 1 dikurang 2x itu bisa diubah menjadi 5 pangkat 1 per 5 pangkat 2x. Kemudian ditambah dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Kemudian dikali dengan 5 pangkat negatif x, yang mana 5 pangkat negatif x adalah 1 per 5 pangkat x. Lalu dikurangi 2 sama dengan 0. Atau kita punya 10 per 5 pangkat 2x ditambah 8 per 5 pangkat x dikurang 2 sama dengan 0. Dari sini kemudian untuk menyederhanakan soal tidak apa-apa jika kemudian kita misalkan 5 pangkat x sama dengan p. Dengan demikian p kuadrat tak lain adalah 5 pangkat x dikuadratkan atau sama dengan 5 pangkat 2x. Sehingga di sini kita bisa tulis menjadi 10 per p kuadrat ditambah 8 per p dikurang 2 sama dengan 0. Langkah berikutnya adalah kedua ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan, kita kalikan dengan p kuadrat. Ketika kita kalikan dengan p kuadrat, maka kita akan punya 10 per p kuadrat dikali p kuadrat adalah 10, kemudian ditambah 8 per p dikali p kuadrat adalah 8p kuadrat, kemudian negatif 2 dikali p kuadrat adalah negatif 2p kuadrat, dan ini sama dengan 0. Langkah seterusnya, kita akan coba menyederhanakan ini menjadi sebuah persamaan kuadrat. Kita kali semua ruas itu dengan 1 per min 2. Min 2p kuadrat dikali 1 per min 2 adalah p kuadrat, kemudian, di sini bukan 8p kuadrat ya, tetapi 8p. 8p dikali negatif 1 per 2, tak lain adalah negatif 4p. Kemudian 10 dikali dengan 1 per min 2, tak lain adalah min 5, sama dengan 0. Selanjutnya, p kuadrat dikurang p dikurang 5 kita faktorkan menjadi p dikurang 5 dikali dengan p ditambah 1 sama dengan 0. Dari sini kemudian kita punya dua buah nilai p, bisa jadi p dikurang 5 sama dengan 0 atau p ditambah 1 yang sama dengan 0. Jika p dikurang 5 sama dengan 0, maka p sama dengan 5. Jika p tambah 1 sama dengan 0, maka p sama dengan negatif 1. Nah, ingat tadi kita memisalkan p itu adalah permisalan dari 5 pangkat x. Jadi ini kita ubah menjadi 5 pangkat x, kita kembalikan bentuk p-nya ke 5 pangkat x, sehingga 5 pangkat x sama dengan 5. Dari sini kita punya nilai x sama dengan 1. Sementara yang satunya lagi 5 pangkat x sama dengan negatif 1. Jelas bahwa di sini kita tidak memiliki solusi x bilangan real, karena 5 itu bilangan positif. Yang dipangkatkan sesuatu bilangan, hasilnya tentu positif, tidak mungkin negatif 1. Dengan demikian, hanya ada satu nilai x yang memenuhi, yaitu x sama dengan 1. Kembali lagi ke soal. Yang ditanyakan di soal tadi apa? Yang ditanyakan adalah hasil penjumlahan semua nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Karena cuma ada satu nilai x yang memenuhi, maka jawabannya adalah option D, yaitu 1. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 2 log 5 pangkat 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah dan seterusnya sampai nanti ditambah 2x sama dengan negatif 28 dikali 2 log 2 per 50. Nilai x kurang 2 yang memenuhi persamaan tersebut adalah titik-titik.
Pertama, ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa jika kita punya bilangan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya, kemudian sampai ditambah n, maka ini hasilnya tak lain adalah n dikali n ditambah 1 per 2 untuk n bilangan asli. Kemudian mungkin yang bakal kita pakai di soal ini juga sifat logaritma, yang mana jika kita punya a log b pangkat c, maka ini akan sama dengan c dikali a log b. Kemudian sifat yang tadi sudah saya bilang bahwa kalau kita punya a pangkat min n itu tak lain adalah 1 per a pangkat n. Begitu juga berlaku sebaliknya, 1 per a pangkat n itu sama dengan a pangkat negatif n. Di sini kita punya 2 log 5 pangkat. Nah, kalau kita lihat ini kan pangkat dari 5-nya itu kan bilangan genap semua ya. Berarti saya bisa ubah ini menjadi 2 dikali 1 ditambah 2 ditambah dan seterusnya sampai nanti ditambah x sama dengan negatif 28 dikali 2 log 2 per 50. 2 per 50 itu kalau disederhanakan bisa diubah menjadi 1 per 25. Kemudian sesuai dengan rumus yang ini tadi, maka 2 log ini bisa kita ubah menjadi 2 log 5 pangkat 2 dikali x dikali x ditambah 1 per 2. Sedangkan yang satunya lagi ini bisa kita ubah menjadi negatif 28 dikali 2 log 1 per 25 itu tak lain adalah 1 per 5 kuadrat. 1 per 5 kuadrat adalah 5 pangkat negatif 2. Jadi ini bisa kita ubah menjadi 2 log 5 pangkat negatif 2. Kita lanjutkan, berarti ini sama dengan 2 log 5 pangkat. Nah, 2 dengan 2 ini saling mengeliminasi sehingga kita punya 5 pangkat x dikali x tambah 1 sama dengan negatif 28 dikali negatif 2 dikali 2 log 5. Kenapa dikalikan dengan negatif 2? Karena kita pakai sifat yang ini. Nah, dengan demikian kita akan punya x dikali x tambah 1 sama dengan dikali 2 log 5 sama dengan negatif 28 dikali negatif 2 adalah 56. Kemudian dikali 2 log 5. 2 log 5 di ruas kiri dan ruas kanan itu bisa kita abaikan. Jadi sekarang kita punya x dikali x tambah 1 sama dengan 56, atau kita punya x kuadrat ditambah x dikurang 56 sama dengan 0. Kita punya x ditambah 8 dikali x dikurang 7 sama dengan 0. Dari sini nanti akan diperoleh nilai x sama dengan negatif 8 atau x sama dengan 7. Nah, perhatikan bahwa tadi si nilai x-nya ini kan didapat dari 1 ditambah 2 ditambah dan seterusnya sampai tambah x. Jelas bahwa nilai x ini lebih dari 0. Maka kemudian nilai x sama dengan negatif 8 ini bukan merupakan solusi yang kita inginkan. Jadi x yang kita ambil adalah nilai x sama dengan 7. Nah, pertanyaan di soal adalah tentukan nilai dari x dikurang 2. Maka nilai dari x dikurang 2 sama dengan 7 dikurang 2 sama dengan 5. Jadi jawaban untuk soal ini adalah option A. Kita ke soal berikutnya, soal nomor 3. Diketahui fx sama dengan 2x ditambah 2. Nah, jika fx dikuadratkan ditambah fx dikurang 2 sama dengan 0 memiliki akar-akar x1 dan x2 dengan x1 kurang dari x2, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 tambah 3 dan x2 dikurang 1 adalah titik-titik. Nah, jadi kalau kita punya akar-akar dari suatu persamaan kuadrat ya, alfa dan beta, maka kemudian persamaan kuadratnya adalah pk di sini persamaan kuadrat ya, akan sama dengan x kuadrat dikurang alfa ditambah beta x, kemudian ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Nah, kita mau mengubah bentuk ini dulu. fx dikuadratkan ditambah fx dikurang 2 sama dengan 0. Ini bisa kita ubah menjadi fx ditambah 2 dikali fx dikurang 1.
sama dengan 0. Kemudian karena ini kalau fx kita kalikan dengan fx nanti dapat fx kuadrat, fx dikali min 1 adalah min fx, ditambah 2fx jadinya positif 1fx, kemudian 2 dikali min 1 adalah min 2. Jadi sesuai dengan persamaan sebelumnya. Nah, si fx-nya sendiri adalah 2x ditambah 2. Jadi kita akan punya nanti 2x ditambah 2 ditambah 2 atau 2x ditambah 4, kemudian dikali 2x ditambah 2 dikurang 1 atau 2x ditambah 1 sama dengan 0. Dari sini kemudian kita akan punya 2x ditambah 4 sama dengan 0 atau 2x ditambah 1 sama dengan 0. Jika 2x ditambah 4 sama dengan 0, jelas nilai x sama dengan negatif 2. Yang satu lagi, jika 2x ditambah 1 sama dengan 0, maka kita punya x sama dengan negatif 1/2. Ada dua buah nilai x di sini, x1 dan x2. Katanya tadi bahwa x1 kurang dari x2, maka kemudian x1 yang kita ambil adalah x1 sama dengan negatif 2, sementara x2-nya adalah negatif 1/2. Nah, katanya kita akan membentuk persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah x1 ditambah 3 dan x2 dikurang 1. Maka kemudian x1 ditambah 3 tak lain adalah min 2 ditambah 3 atau sama dengan 1. Sedangkan x2 dikurang 1 itu tak lain sama dengan negatif 1/2 dikurang 1 atau sama dengan negatif 3/2. Nah, nilai 1 dan negatif 3/2 ini kemudian merupakan nilai alfa dari persamaan kuadrat alfa dan beta dari persamaan kuadrat barunya, di mana alfa dan beta adalah akar-akarnya, seperti yang sudah saya sebutkan di sini. Maka kemudian kalau kita hendak mencari persamaan kuadrat barunya, maka persamaan kuadrat barunya akan sama dengan x kuadrat dikurang alfa ditambah beta dikali x. Alfanya adalah 1, kemudian ditambah negatif 3/2. 1 ditambah negatif 3/2 tak lain adalah negatif 1/2. Kemudian kita tambahkan x, kemudian ditambah alfa kali beta. Alfa kali beta 1 dikali min 3/2 adalah min 3/2 sama dengan 0. Kemudian tinggal kita rapikan, kita kalikan kedua ruas dengan 2. X kuadrat dikali 2 kita dapat 2x kuadrat, kemudian di sini ada negatif dengan negatif jadi positif. Setengah x dikali 2 adalah x, kemudian positif kali negatif adalah negatif. 3/2 dikali 2 adalah 3. Jadi kita punya jawaban untuk soal ini adalah 2x kuadrat ditambah x dikurang 3 sama dengan 0. Option yang A. Itu untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sepertinya kita cuma akan sempat bahas 5 soal ya. Nah, hasil penjumlahan dari x, y, z yang memenuhi di sini ada 3 buah persamaan, juga ada 3 variabel x, y, dan z. Kita mulai dari persamaan yang pertama. Kita punya 3 pangkat 2x ditambah y dikurang z sama dengan 1/27. 1/27 langsung saya ubah menjadi 3 pangkat negatif 3 dikali x dipangkatkan x dikurang y ditambah 2z ditambah 2. Kenapa bisa begitu? Ingat tadi sifat 1/a pangkat n sama dengan a pangkat negatif n, karena 27 adalah 3 pangkat 3. Kemudian ada sifat lain dari eksponen, yaitu jika kita punya a pangkat b dipangkatkan c, maka ini akan sama dengan a pangkat b dikali c. Sehingga kita punya 3 pangkat 2x ditambah y dikurang z akan sama dengan 3 pangkat, nah negatif 3 nya kita kalikan dengan x kurang y tambah 2z ditambah 2, sehingga diperoleh ini sama dengan 3 pangkat negatif 3x ditambah 3y dikurang 6z dikurang 6. Kemudian 3-nya bisa kita abaikan, sehingga kita punya sebuah persamaan di sini 2x ditambah y dikurang z sama dengan negatif 3x ditambah 3y dikurang 6z dikurang 6. Atau nanti kita akan punya 5x hasil dari 2x ditambah 3x
kemudian dikurang 2Y, hasil dari Y dikurang 3Y, kemudian ditambah 5Z, hasil dari negatif Z ditambah 6Z, sama dengan negatif 6. Ini sebagai katakanlah persamaan yang pertama. Kita lanjut ke persamaan berikutnya. Kita punya log X dikurang Y ditambah Z sama dengan 1 per 1 ditambah 2 log 5. Jadi satunya langsung saya ubah menjadi 2 log 2, kemudian ditambah 2 log 5. Nah, dalam logaritma, jika kita punya A log B ditambah A log C, maka ini akan sama dengan A log B dikali C. Kemudian ingat juga bahwa bentuk 1 per B log A di dalam logaritma itu bisa diubah menjadi A log B. Dan ingat, kalau misalnya dipangkat kan, kalau kita punya 3 pangkat 1 kan, angka satunya jarang ditulis ya. Di logaritma juga, jadi kalau kita punya 10 log 13 misalnya, itu angka 10-nya kalau tidak ditulis berarti di sini 10. Nah, kemudian dari info-info ini kita akan lanjutkan. Ini menjadi log X dikurang Y ditambah Z sama dengan 1 per, nah 2 log 2 ditambah 2 log 5 ini kan mirip dengan yang ini ya. Poin A log B ditambah A log C, berarti ini bisa diubah menjadi 2 log 2 kali 5, yaitu 10. Yang mana 1 per 2 log 10 tak lain adalah 10 log 2, atau kita bikin menjadi log 2. Jadi log X dikurang Y ditambah Z sama dengan log 2. Dengan kata lain, kita bakal punya persamaan yang kedua, X dikurang Y ditambah Z sama dengan 2. Oke, kita sudah manfaatkan dua persamaan. Sekarang kita ke persamaan yang ketiga. Di sini adalah diskriminan ya, determinan ya, determinan dari matriks X 1 per 2, 2Y, dan 2. Jadi kalau kita punya determinan dari A, B, C, D, maka ini akan sama dengan A kali D dikurang B dikali C. Nah, dengan demikian berarti kita punya di sini X dikali 2 dikurang 1 per 2Y, 1 per 2 dikali 2Y sama dengan 2. X dikali 2 adalah 2X, kemudian 2X dikurang setengah kali 2Y adalah Y sama dengan 2. Atau kita bakal punya Y sama dengan 2X dikurang 2. Katakanlah ini persamaan yang ketiga. Nah, kemudian persamaan ketiga ini kita coba substitusikan ke persamaan kedua. Substitusikan persamaan ketiga ke persamaan kedua. Jadi si Y-nya kita ganti dengan 2X dikurang 2. Kita bakal punya X dikurang 2X dikurang 2 ditambah Z sama dengan 2. Atau kita bakal punya X dikurang 2X adalah negatif X. Kemudian min dari min 2 adalah positif 2. Kemudian ditambah Z sama dengan 2. Nah, dari sini 2 di kiri dan 2 di kanan kita eliminasi. Negatif X ditambah Z sama dengan 0. Atau kita punya di sini nanti Z, nilai Z sama dengan nilai X. Nah, karena nilai Z sama dengan nilai X, berarti kita bisa gantikan nilai Y dan nilai Z pada persamaan pertama. Maksud saya adalah di persamaan pertama kita punya 5X dikurang 2Y ditambah 5Z sama dengan negatif 6. Nilai X itu tetap 5X dikurang 2Y. Nah, Y-nya kita ganti dengan 2X dikurang 2. Ini dapat dari persamaan ketiga. Yang ini by the way persamaan keempat. Kemudian ditambah 5Z. Karena di persamaan keempat Z adalah X sama dengan X, berarti ini diganti dengan 5X. Sama dengan negatif 6. Kita teruskan. Ini akan menjadi 5X dikurang 4X ditambah 4 ditambah 5X sama dengan negatif 6. 5X dikurang 4X adalah X. X ditambah 5X adalah 6X. 6X sama dengan negatif 6 dikurang 4 atau sama dengan negatif 10. Dari sini kita bakal punya nilai X sama dengan negatif 10 per 6 atau sama dengan negatif 5 per 3.
Nah, karena nilai X sama dengan nilai Z, maka jelas bahwa nilai Z juga sama dengan negatif 5/3 untuk nilai Z. Nah, untuk nilai Y bagaimana? Nilai Y tadi adalah 2X dikurang 2. Berarti nilai Y sama dengan 2 kali X, X-nya adalah min 5/3, kemudian dikurangi 2, ini sama dengan negatif 10/3 dikurang 2 itu adalah 6/3. Jadi kita bakal punya nilai Y sama dengan negatif 16/3. Nah, nilai Y sama dengan negatif 16/3. Nilai X sudah dapat, nilai Z juga sudah dapat. Yang ditanyakan di soal ini adalah tentukan nilai dari hasil penjumlahan dari X, Y, dan Z. Jadi kalau kita jumlahkan, maka nilai dari X plus Y plus Z sama dengan negatif 5/3 ditambah negatif 5/3, kemudian ditambah kebalik ya, X-nya ini, Y-nya, nilai Y-nya adalah negatif 16/3, kemudian nilai Z-nya adalah negatif 5/3. Nah, kalau kita jumlahkan, ini akan sama dengan negatif 26/3. Nah, untuk soal ini, jawaban yang saya peroleh kebetulan itu tidak ada option yang cocok. Ada kemungkinan saya salah mencari jawabannya, atau kemungkinan memang tidak ada di option. Nah, barangkali ada yang tahu kekeliruannya di mana atau yang punya pendapat, silahkan beri komentar di kolom komentar. Kita berdiskusi bareng-bareng. Oke, kita masuk ke soal terakhir dalam pembahasan kali ini, soal nomor 5. Jadi sebenarnya kalau tidak salah itu ada 15 soal ya. Saya coba angsur dulu. Soal nomor 5. Banyaknya bilangan bulat X yang memenuhi, kita punya pertidaksamaan X kuadrat ditambah X ditambah 1, kemudian dikali dengan akar X ditambah 1 per 3X kuadrat dikurang 4X ditambah 1 dikali akar 5 dikurang X lebih dari atau sama dengan 0. Oke. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kalau kita punya akar dari suatu bilangan A, bilangan real A, maka nilai A-nya itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Dengan demikian, di sini kita punya dua poin sebagai syarat. Syarat yang pertama adalah nilai dari X tambah 1 itu lebih dari atau sama dengan 0, atau nilai X lebih dari atau sama dengan negatif 1. Kemudian syarat yang kedua adalah 5 dikurang X itu lebih dari atau sama dengan 0. Jadi dari sini nanti kita akan punya X kurang dari atau sama dengan 5. Nah, kemudian perhatikan bahwa kita punya X kuadrat ditambah X ditambah 1. Ini kan sebenarnya kalau kita faktorkan ya, atau kita ubah, ini bisa menjadi X ditambah 1/2, kemudian dikuadratkan ditambah 3/4. Nah, logikanya nilai dari X ditambah 1/2 kalau dikuadratkan itu kan lebih dari atau sama dengan 0. Artinya minimal nilainya 0 lah. Kemudian kalau ditambah dengan 3/4, pasti nilainya akan lebih dari 0. Atau dengan kata lain, nilai dari X kuadrat ditambah X ditambah 1 ini selalu positif. Nah, karena selalu positif, ini diberi sebutan lain, itu definite positif. Nah, sebenarnya mencari definite positif ini ada cara lainnya. Jadi kalau kita punya fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, kemudian kita cek diskriminannya. Kalau diskriminannya kurang dari 0 dan nilai A lebih dari 0, maka ini disebut definite positif. Artinya, mau berapapun nilai X yang dimasukkan, hasilnya selalu positif. Seperti di kasus ini. Sementara kalau nilai diskriminannya kurang dari 0 dan nilai A kurang dari 0 juga, maka ini kalau saya tidak salah ingat, ini namanya definite negatif. Artinya mau X-nya berapapun nilainya pasti negatif. Nah, kita balik lagi ke sini, berarti
mau berapapun nilai X yang dimasukkan, ini hasilnya selalu positif. Kemudian, akar dari suatu bilangan itu pasti, misalnya akar dari A ya, itu pasti lebih dari atau sama dengan 0. Nggak mungkin nilainya negatif. Jadi itu aturannya di dalam bentuk akar. Jadi kalau kita punya akar 9 misalnya, maka jawabannya adalah mutlak 3. Jadi dijadikan positif. Beda kasus misalnya kalau kita punya X kuadrat sama dengan 9. Maka nilai X-nya baru plus minus 3. Kenapa? Karena positif 3 kalau dikuadratkan hasilnya 9 dan negatif 3 kalau dikuadratkan hasilnya 9. Tetapi jika dikatakan X sama dengan akar dari 9, maka si X-nya sendiri itu mutlak dari 3 atau 3. Nah, balik lagi ke soal. Jadi kita tadi kan punya X kuadrat ditambah X ditambah 1, kemudian dikalikan dengan akar dari X ditambah 1, kemudian per, nah 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 1, ini akan saya ubah menjadi berapa ya? Ini cocok ya. Oh ya. 3x dikurang 1 dikali x kurang 1. Karena 3x dikurang 1 dikali dengan x dikurang 1 hasilnya adalah 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 1. Kemudian ini kita kalikan dengan akar dari 5 dikurang x. Lebih dari atau sama dengan 0. Nah, dari sini kemudian yang menjadi pertimbangan kita, kan kita maunya hasilnya lebih dari atau sama dengan 0. Artinya tidak bilangan negatif. X kuadrat ditambah X ditambah 1 tadi sudah dijamin hasilnya pasti selalu positif. Kemudian akar dari X ditambah 1 itu lebih dari atau sama dengan 0. Jadi boleh dikatakan ini bukan bilangan negatif hasilnya. Kemudian akar dari 5 kurang X, oh iya, karena dia adalah penyebut ya, berarti ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi 5 kurang X-nya harus lebih dari 0. 5 kurang X-nya harus lebih dari 0 atau X-nya kurang dari 5. Oke. Jadi kalau X-nya kurang dari 5, maka akar dari 5 kurang X itu pasti positif. Nah, jadi ini karena dia penyebut nggak boleh sama dengan 0. Ini positif. Nah, sekarang berarti nilai X yang memenuhi itu akan tergantung pada nilai X yang ditentukan oleh 3X kurang 1 dan X kurang 1. Jadi kalau kita belajar di garis bilangan, si 3X kurang 1 itu bisa dijadikan sama dengan 0. Kemudian kita dapat X sama dengan 1/3. Jadi di sini kita mau menentukan titik titik balik ya kalau nggak salah. Jadi nanti akan ada fungsinya itu naik kemudian turun dan sebagainya. Silakan dibuka sendiri nanti pelajarannya lebih lanjut. Nah, kemudian X dikurang 1 sama dengan 0. Dari sini kita punya X sama dengan 1. Jadi titik yang kita tulis di sini adalah 1/3 dengan 1. Ingat, X tidak boleh sama dengan 1/3 dan X tidak boleh sama dengan 1. Karena kalau dia nanti 1/3 atau 1, penyebutnya akan jadi 0. Nah, kemudian kita uji garis bilangan. Kita ambil sebuah bilangan, katakanlah angka 2. Jadi kalau angka 2 kita masukkan ke sini, ke persamaan di soal, ini pasti positif. Ini juga positif. Ini juga positif. Nah, 3 kali 2 dikurang 1 positif. Kemudian 2 dikurang 1 juga positif. Jadi kalau di X sama dengan 2, ini pertidaksamaan pada soal bakal jadi positif. Sementara kalau X-nya berada di antara 1/3 dan 1 pasti nanti negatif. Kemudian untuk yang X kurang dari 1/3 nanti pasti positif lagi. Jadi X yang memenuhi yang mana? X yang memenuhi adalah X kurang dari 1/3 atau X lebih dari 1. Ada kata-kata atau di sini. Akan tetapi, apakah kemudian cuma ini saja yang kita ambil? Tidak. Karena tadi ada 2 buah syarat sebelumnya. Yang pertama adalah X lebih dari atau sama dengan negatif 1. Negatif 1 kira-kira di sini, jadi dia harus memenuhi syarat yang ini. Selain syarat yang tadi juga harus memenuhi syarat pertama dan syarat kedua, X kurang dari 5. Nah, 5 kira-kira katakanlah di sini, X kurang dari 5 berarti ke arah kiri ya. Nah, kemudian yang menjadi solusi adalah nilai X yang bisa memenuhi semua syarat, yaitu syarat pertama, syarat kedua, dan katakanlah ini syarat ketiga ya. Nah, yang bertanda warna hitam ini.
Nah, X yang memenuhi syarat adalah jelas di sini bahwa X-nya itu lebih dari atau sama dengan negatif 1 kurang dari 1/3 atau X lebih dari 1 kurang dari 5. Nah, kita kembali lagi ke soal yang diminta tadi di soal apa? Yang diminta di soal adalah banyak bilangan bulat X yang memenuhi. Nah, kita tinggal cari bilangan bulat yang memenuhi berapa aja. Nah, jadi X yang memenuhi itu tentu mulai dari negatif 1, kemudian apakah 0 boleh? 0 tidak boleh ya, 1 juga tidak boleh, 2, kemudian 3, kemudian 4. Ya, 5 tidak ya. Karena kalau X-nya sama dengan 5 nanti penyebutnya jadi 0. Oke, jadi ada berapa buah? Ada 4 nilai X bilangan bulat yang memenuhi. Oke, sekian dulu pembahasan soal kita hari ini. Barangkali bila ada kesempatan nanti akan dilanjutkan kembali. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.